pergi kemana-mana kalau tidak sangat penting. Khusus kepada anak-anak saya, agar selalu belajar dari rumah atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Saya mohon anak-anak tidak jenuh dari jam 7.30 sampai jam 10. Istirahat 30 menit. Boleh disambi dengan Gojek BADE kena, disambi ambek makan minum boleh, Tetapi nanti kalau off dari kegiatan harus minta izin kepada Bapak Ibu. Syukur-syukur kalau nanti ada Zoom, anak-anak diikuti dengan baik. Nyun pangapunten kepada Bapak Ibu orang tua, wali siswa, apabila kuotanya agak boros Bapak Ibu, karena apa? Mungkin dari beberapa Bapak Ibu guru itu ada yang menggunakan Zoom atau Google Meet. Untuk itu saya atas nama sekolah mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang panjenengan paringke kepada putra-putri panjenengan semua akan barokah, bermanfaat kepada anak-anak. Insya Allah akan dimudahkan dalam mencari rezeki untuk anak-anak tercinta ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak panjang lebar atur pembukaan saya. Marilah kita membaca basmalah agar kegiatan sosialisasi pagi ini berjalan dengan lancar, panjenengan bisa jelas apa itu AN, apa tujuannya, dan lain sebagainya. Monggo kita awali dengan membuka basmalah bersama-sama. Untuk mic-nya dibuka riyen nggih Bapak Ibu dari rumah. Monggo. Mic-nya dibuka dulu. Kita baca bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dan anak-anak selalu sehat walafiat, dijauhkan dari pandemi COVID-19. Terima kasih dari saya cukupi. Banyak atur saya yang tidak berkenan pada Bapak Ibu semua dan anak-anakku. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya aturkan kepada Pak Andri untuk menyampaikan materi AN. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan acara berikutnya yaitu sosialisasi AN yang akan disampaikan oleh Bapak Taufan Andrianto. Oke, Bapak Ibu semua yang saya hormati yang di rumah. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi sosialisasi AN. Ya. Saya matikan. Ya. Bentar ya Bapak Ibu, saya coba. Ya. Oke, jadi mohon izin Bapak Ibu semua yang ada di rumah, saya ingin menyampaikan materi tentang asesmen nasional. Tapi sebelum saya mulai, mohon izin untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Taufan Andrianto. Saya di sini sebagai tim teknis untuk AN, yaitu asesmen nasional.
mohon izin untuk menyampaikan beberapa materi kaitannya dengan AN. Karena AN ini nanti berkaitan dengan anak-anak kelas 8. Oke, kita sampaikan apa itu asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah. Ya, pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Nah, AN ini digunakan untuk memetakan bentuk sekolah. Nanti AN itu dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan jenjang dasar dan jenjang menengah. Itu konsep untuk AN. Jadi anak-anak kelas 8 itu akan mengikuti namanya AN nanti. Tapi untuk siswanya nanti perwakilan Bapak Ibu semua. Tidak semuanya, tapi perwakilan hanya 45 siswa dari kelas 8. Untuk saat ini daftar masih belum ada, jadi nanti akan mungkin akhir bulan ini akan kita sampaikan siswa siapa saja yang akan mengikuti asesmen nasional. Oke, asesmen nasional ini digunakan ini untuk evaluasi kinerja. Jadi kalau dulu ada UN dan sekarang UN itu tidak ada, kemudian UN ini sekarang diganti dengan AN. Namun kalau UN itu akan menentukan, UN ujian nasional itu menentukan kelulusan dan sasarannya adalah kelas 9, sedangkan kalau sekarang AN ini adalah sasarannya kelas 8. Ya, tujuannya bukan untuk kelulusan, namun untuk memetakan sekolah. Jadi untuk memetakan sekolah. Jadi nanti ketika nanti ada ada kurangnya di sekolah, itu bisa dipetakan melalui AN atau asesmen nasional. Apa sih asesmen nasional? Apa saja sih yang diukur oleh asesmen nasional itu? Jadi gini Bapak Ibu semuanya. Asesmen nasional ini nanti Bapak Ibu wali kelas 8 dan siswa kelas 8 akan mengikuti, tapi nanti diacak, tidak semuanya akan mengikuti. Asesmen nasional itu meliputi asesmen kompetensi minimum. Ini nanti yang diikuti oleh sebagian atau perwakilan dari siswa kelas 8. Kemudian nanti juga akan mengikuti namanya survei karakter. Dan nanti juga akan mengikuti namanya survei lingkungan belajar. Jadi anak-anak kelas 8 nanti perwakilan saya ulang kembali, perwakilan ada 50 siswa kalau nggak salah. Itu nanti akan mengikuti asesmen kompetensi minimum, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi perwakilan, dan itu harus dikerjakan dengan menggunakan perangkat pembelajaran atau menggunakan laptop atau komputer. Maka kemungkinan nanti kalau asesmen nasional, anak-anak yang diikutkan asesmen nasional nanti akan kita masukkan untuk mengikuti namanya AKM atau asesmen kompetensi minimum. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu wali kelas 8 yang saya hormati, nanti mungkin dari perwakilan dari kelas 8 ya, tidak semuanya perwakilan saja, mungkin bisa jadi anak panjenengan itu nanti akan mengikuti asesmen kompetensi nasional. Jadi asesmen nasional yang nanti ada kompetensi minimum, asesmen kompetensi minimum, ada survei karakter, dan ada survei lingkungan belajar. Nah, itu nanti pelaksanaannya bulan September. Jadi pelaksanaannya bulan September. Nah, asesmen nasional ini itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengukur kemampuan anak belajar, kemudian mengukur sekolahannya, kemudian mengukur semuanya, semua dari sekolahan itu. Dan nanti akan diberikan hasil, dan hasil itu nanti berbeda antara sekolahan satu dan sekolahan yang lain. Nah, di sini pelaksanaan asesmen nasional itu menggunakan sifatnya ini adaptif. Jadi gini Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu semuanya nanti akan mengikuti sebuah tes, di mana tesnya itu tidak hanya ABC saja, tapi bisa urean, bisa jawab singkat, bisa menjodohkan, dan sebagainya. Nah, sifatnya adaptif. Apa itu maksudnya adaptif? Ketika nanti anak itu pada setik atau tahap pertama mendapatkan skor B,
maka pada tahap kedua skor tingkat kesulitan soalnya juga akan mengikuti tingkat kesukaran pada sebelumnya. Jadi gini, kesimpulannya setiap anak memiliki tingkat kesukaran masing-masing berdasarkan ukuran pada stik pertama. Jadi nanti tahap pertama dites, anak itu suruh mengerjakan soal, kemudian soal itu nanti langsung dari sistem komputer akan mengetahui bahwa oh anak ini stratanya A, maka soal akan mendapatkan soal strata A. Oh anak ini ternyata stratanya C, maka akan mendapatkan tipe soal C. Jadi setiap individu nanti yang mengikuti asesmen nasional ini akan mendapatkan soal yang berbeda-beda. Begitu, artinya soalnya itu tidak semuanya sama, tetapi berdasarkan tingkat kemampuan berpikir anak. Saya lanjutkan. Kemudian alokasi waktunya adalah nanti hari pertama. Jadi ada dua hari Bapak Ibu semuanya, ada 2 hari untuk melakukan ujian asesmen ini. Jadi nanti kita akhir bulan ini kita akan share siapa siswa yang mengikuti asesmen ini. Karena hanya 50 siswa diambilkan dari seluruh siswa. Jadi mungkin nanti kelas 8A diambilkan berapa orang, 8B berapa orang, 8C berapa orang, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah ini untuk hari pertama nanti ada tes literasi. Tesnya itu adalah 90 menit. Kemudian survei karakter itu 30 menit. Kemudian di hari kedua ada tes numerasi. Itu 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Jadi saya ulangi sekali lagi, yang mengikuti tes ini nanti perwakilan. Jadi tidak semuanya. Kenapa kok tidak semuanya? Kenapa harus perwakilan? Karena ini pakai metode sampling. Karena tujuannya bukan untuk kelulusan. Karena tujuannya ini adalah untuk pemetaan atau penilaian sekolah itu. Jadi sekolah itu bagaimana? Jadi yang dinilai di sini bukan siswanya, tetapi sekolahannya, sekolahan secara keseluruhan. Nah, nanti akan disampaikan treatment apa atau mungkin apa ya namanya? Jadi semacam treatment untuk kesekolahan itu. Oh harusnya sekolahan ini seperti ini, harusnya sekolahan ini seperti ini. Jadi AN seperti itu. Bukan kalau UN itu semuanya wajib dan ketika itu UN itu nilainya harus dipakai bisa dipakai untuk mendapatkan sekolah yang lebih tinggi. Tapi kalau AN ini tidak, karena ini penilaiannya bukan untuk penilaian siswa, tetapi penilaian untuk penilaian sekolahan. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas mengajar yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar murid. Jadi tujuannya ini AN, AKM itu. Jadi nanti dari nilai-nilai AKM itu tujuannya adalah untuk ini perbaikan kualitas belajar. Nah, makanya AN itu atau AKM itu diberikan pada siswa kelas 8. Nanti ketika rapotnya sudah ada, hasilnya sudah ada, diperbaiki di kelas 9-nya. Nah, jadi AN itu kenapa diletakkan di kelas tengah? Karena nanti tujuannya bisa diperbaiki supaya nanti ketika kelas 9 bisa lebih baik. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu semuanya, bisa dilihat. Jadi ini salah satu contoh dari soal literasi, soal AKM. Maaf, saya perbesar dulu. Ini salah satu contoh dari soal AKM. Nah, contohnya seperti ini. Jadi memang soal AN itu lebih kompleks Bapak Ibu. Jadi nanti tolong dipantau anaknya ketika belajar. Jadi lebih sering membaca saja, Karena soal-soal AN ini lebih cenderung ke pemahaman. Ini contohnya. Contoh soal literasi membaca kelas 8. Ya. Misalnya penelitian ilmiah di rumah. Kemudian ini harus membaca dulu, ditampilkan sebuah tabel. Ini contoh dari soal literasi. Jadi nanti soal AKM itu ada soal literasi dan soal numerasi. Nah, nanti bagi anak-anak yang terpilih atau sudah istilahnya masuk dalam database AN, maka anak-anak ini nanti akan kita bimbing, akan kita istilahnya akan kita grupkan, nanti kita berikan sosialisasi secara mendalam.
Saya lagi ini contoh soal AN, soal AKM untuk literasi. Nah, ada misalnya toko A, ada toko B, toko C, toko D, toko E, toko F. Nah, ini besar diskon di toko B sama dengan diskon di toko C. Nah, benar atau salah? Jadi modelnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya pilihan ganda. Jadi ada semacam centang. Jadi jawabannya itu centang. Oh, kalau benar ya centang benar, kalau salah dicentang yang salah. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi intinya soal AN itu mungkin bagi anak-anak kelas 8 nanti sangat awam. Sangat awam. Maka dari itu ini kita sosialisasi, nanti anak-anak yang terdaftar dalam AN akan kita akan kita grupkan, akan kita jadikan satu, kemudian kita akan lakukan pembimbingan. Artinya untuk pemahaman atau pemantapan materi, karena saya yakin anak-anak kelas 8 ini akan awam untuk soal-soal AN. Insya Allah nanti akhir bulan ini atau mungkin seminggu lagi akan kita sampaikan ke wali kelas siapa saja yang akan ikut AN, ya akan ikut AN nanti akan kita sampaikan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah ini. Tadi AN itu ada asesmen kompetensi, kemudian ada survei karakter, dan ada survei lingkungan belajar. Nah, untuk yang kedua ini, anak-anak nanti akan juga melakukan yang namanya survei karakter. Harapan dari pemerintah, karakter anak-anak itu adalah karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nih, saya ulangi, harapan dari pemerintah adalah anak-anak nanti akan mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nanti profil pelajar Pancasila seperti apa, saya yakin juga anak-anak kelas 8 juga belum begitu banyak mengetahui, maka itu kita lakukan pendampingan. Selanjutnya ada yang namanya survei lingkungan belajar. Nah, ini survei lingkungan belajar atau iklim lingkungan belajar. Ini nanti juga akan makanya tadi saya bilang AKM itu bukan untuk siswa, tetapi adalah untuk sekolah. Jadi nanti itu adalah semacam rapor mutu sekolah. Nah, tapi siswa yang diambil untuk melakukan AKM ini adalah siswa kelas 8, bukan siswa kelas 7, bukan siswa kelas 9. Nah, itu. Jadi 3 poin tadi, ada namanya tadi AN itu meliputi AKM, meliputi AKM nanti adalah siswa yang mengerjakan soal tadi, seperti soal-soalnya tadi. Kemudian nanti ada survei lingkungan belajar, ya. Kemudian ada tadi survei karakter ini. Ini adalah tujuan dari AN atau asesmen nasional. Pelaksanaannya kapan Bapak Ibu? Pelaksanaannya tanggal sebentar saya sharekan ya. Sebentar, mohon ditunggu. Saya coba masukkan. Dan nanti saya sharekan, ada di slide saya sebenarnya. Tanggal 29. Ini di belakang saya itu nah ini Bapak Ibu. Waktunya kapan? Untuk SMP nanti tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 September. Siswanya adalah 50 saja, perwakilan dari tiap-tiap kelasnya. Namun siapa siswanya itu kita tidak tahu karena itu langsung dari sistem dari Dapodik. Jadi acak langsung dari Dapodik, kita tidak bisa memilih siapa siswanya. Maka dari itu kita sampaikan secara umum. Jadi secara keseluruhan kepada Bapak Ibu kelas 8 dulu. Jadi kita sampaikan semuanya, kita sampaikan kepada seluruh siswa, baru nanti siswa yang terpilih untuk mengikuti asesmen nasional ini, nanti kita akan akan kita panggil, akan kita bimbing lebih lanjut. Jadi ini pelaksanaannya Bapak Ibu. Jadi tanggal
27 dan 30 September. Jadi intinya dari pertemuan kali ini adalah penyampaian informasi mengenai apa itu AN dan kenapa kok kelas 8 yang harus mengikuti AN. Karena kebijakan AN ini adalah untuk mengukur sekolahnya, bukan untuk mengukur siswanya. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu cemas kalau AN ini nanti akan berpengaruh pada kelulusan, kalau nilainya bagus, kalau nilainya jelek bagaimana dan sebagainya. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu semuanya, karena AN ini hanya untuk mengukur sekolah. Ya, jadi dulu UN nggak ada, sekarang penggantinya adalah AN, Asesmen Nasional. Kalau dulu UN itu yang diukur adalah siswanya, siswa kelas 9 terutama, tetapi kalau AN ini semuanya, baik siswa kelas 8, kemudian Bapak Ibu guru juga nanti akan juga diuji. Jadi keseluruhan stakeholder sekolah semuanya akan mengikuti yang namanya survei lingkungan belajar dan survei karakter. Tapi khusus untuk AKM, ya tadi soal-soal AKM itu untuk mengetahui kemampuan siswa dalam membaca dan kemampuan siswa dalam menghitung, maka itu AKM hanya diberikan bagi siswa kelas 8 dan itu pun perwakilan. Baik Bapak Ibu semuanya, itu saja secara singkat kenapa kita dari pihak sekolah harus mensosialisasikan ini, karena memang dari dinas itu harus memang ada kewajiban untuk sosialisasi ke Bapak Ibu guru kelas 8, baik itu wali kelas maupun wali murid, untuk mengetahui bahwa nanti anak-anaknya yang kelas 8 itu akan mengikuti AN, tapi tidak semuanya, tapi hanya sebagian. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan sebentar saja atau 1-2, mungkin ini mic-nya saya buka. Silakan. Buatan. Ya. Baik, ada pertanyaan mungkin? Buatan nggih? Sudah cukup jelas nggih? Buatan. Nggih. Kemudian saya sampaikan juga untuk anak-anak, mohon untuk ya, terima kasih. Mohon kiranya untuk anak-anak juga Bapak Ibu dipantau. Saya izin sedikit menambahkan. Jadi Bapak Ibu di rumah itu bisa ngecek Bapak Ibu. Ini saya sharekan di Zoom-nya. Jadi Bapak Ibu di rumah itu bisa ngecek anak-anaknya yang absen. Jadi gini Bapak Ibu, sekolah memberikan atau melakukan absensi harian PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi putra-putri Bapak Ibu mohon untuk dicek di website Esapol. Jadi websitenya itu di www.smp1 Polenharjo SCHID di kolom beranda. Kemudian di sini anaknya untuk diingatkan untuk absen PJJ, untuk absen PJJ setiap hari. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya untuk memantau keberadaan, memantaunya keaktifan siswa. Kemudian Bapak Ibu semuanya di rumah itu juga bisa mengecek. Ini absensi PJJ seperti ini. Nanti anak-anak mengisi. Ini saya sharekan. Jadi di sini ada absensi PJJ. Kemudian anak-anak nanti bisa ngecek langsung absen di sini Bapak Ibu. Masukkan nomor siswa, nama siswa, absen, kelas, dan paralel dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita klik kirim. Ini sebagai absensi harian. Kemudian Bapak Ibu bisa ngecek. Bapak Ibu di rumah bisa ngecek atau bisa melihat ketika Bapak Ibu mungkin kerja, bisa dicek absensi PJJ. Dilihat anaknya kelas berapa. Ya, di beranda, kemudian dicek absensi PJJ. Ditunggu. Tunggu. Nanti anaknya kelas berapa? Diklik nih, cek absensi PJJ. Di sini di grafik juga kelihatan Bapak Ibu. Di grafik ini kelihatan bahwa kelas yang belum banyak absen di sini kelas 8D. Kelihatan nanti di sini. Ya, di sini. Dan Bapak Ibu misalnya kelas 8. Oh, 8 apa? 8B. Kita lihat. Kita diklik aja Bapak Ibu. Diklik. 8B diklik. Oh, diklik aja. Diklik, nanti di sini sudah ada tulisannya hadir tepat. Ketika anak itu
Ketika anak itu hadir sebelum jam 8, maka tulisannya hadir tepat. Ketika anak itu nanti hadir setelah jam 8, seperti ini Bapak Ibu, maka akan ada tulisannya hadir terlambat di paling bawah ini. Hadir terlambat. Gitu. Jadi meskipun hadir, kita hitung hadir tapi terlambat. Jadi kita akan ada ketepatan untuk waktunya dari jam, mall kita buka dari jam 6 pagi, kemudian sampai jam 12 siang. Absensi ini, absensi harian. Saya ulangi, ini kita buka dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang untuk absensi harian. Kemudian untuk ketepatan waktu dari jam 6 sampai jam 8. Setelah nanti absennya setelah jam 8, berarti kita hitung hadir tapi terlambat. Ya, ini nanti sebagai akumulasi untuk absensi harian Bapak Ibu semuanya. Itu nggih Bapak Ibu yang saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu mohon kerjasamanya untuk bisa ngecek absensi di beranda di cek absensi gitu nggih. Nanti tinggal diklik aja, nanti akan muncul nama kelas-kelasnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi mengenai absensi PJJ. Kalau tidak bisa nanti bisa langsung chat ke wali kelas, nanti biar disampaikan ke saya langsung. Sampun nggih? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu semuanya? Saya kira cukup ya nggih. Cukup? Baik Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai tadi AN. Nanti ditunggu saja dalam minggu ke depan ini, nanti akan disampaikan oleh wali kelas 8 siapa-siapa saja yang akan mengikuti asesmen nasional. Insya Allah dalam minggu ini kita sampaikan. Nah, nanti anak-anak yang mengikuti asesmen nasional itu nanti kita akan melakukan pembimbingan gitu nggih. Bagi yang tidak ikut berarti nanti mohon maaf tidak ikut pembimbingan. Ini hanya yang yang secara ke sistem. Jadi kita nggak bisa milih Bapak. Jadi sekolah tidak bisa memilih siapa yang harus ikut AN, tidak bisa milih. Ini langsung dari kementerian melalui sistem Dapodik. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila mengganggu waktu panjenengan semuanya. Sekaligus saja langsung kita tutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kata-kata saya yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti akan disampaikan oleh wali kelas untuk di-share di grup ya. Daftar hadir PJJ. Wali kelas nanti share ke grup. Terima kasih. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.